Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aziz Abrlianto dengan NPI 14221000005 program studi teknik mesin. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum material teknik yang telah saya buat. Untuk yang pertama membahas tentang pengujian tarik. Tujuannya untuk menentukan pertahanan atau perlawanan dari logam terhadap pemutusan hubungan akibat tarikan. Dasar teorinya, informasi tentang beberapa sifat mekanik dan material akan diperoleh dari pengujian tarik, antara lain kekuatan atau strength, keuletan, ductility, atau yang ketiganya modulus elastisitas. Dalam pengujian tarik ini dapat pula diamati beberapa fenomena yang terjadi, antara lain elastisitas, luluh, plastisitas, bidang patah. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pengujian: ada mesin uji tarik, mikrometer, jangka sorong, spesimen uji tarik. Langkah-langkah percobaannya, bisa dibentuk dulu spesimennya sesuai standar, catat merek mesin, terus sket mesin, persiapan dan pasang kertas grafik dan pulpen pada mesin, terus ukur dan dimensi-dimensi spesimen awal sebelum dilakukan pengujian. Terus perkirakan beban tinggi yang diberikan pada tahanan atau reaksi terhadap beban luar. Siapkan mesin tarik yang akan digunakan, catat skala mesin pada mesin tarik, terus pasang spesimen pada kroset. Saat percobaan, jalankan mesin dan catat besar beban yield, ultimate, dan patah yang terjadi. Setelah percobaan, ukur dan catat diameter pada bagian yang putus dan ukur pula panjang spesimen setelah patah. Gambar awal untuk sebelum dilakukan pengujian dan gambar setelah dilakukan pengujian. Di sini ada terjadi necking, titik patahnya biasanya seperti itu. Untuk data-data hasil pengujian untuk aluminium, untuk baja karbon rendah, dan untuk baja. Ada 3 jenis spesimennya ya. Untuk diameter awalnya masing-masing bahan yaitu 8,7, 9,3, dan 9,3, dan luas penempangnya didapat 59,41 untuk yang karbon baja, dan aluminium dan baja didapatkan 87,89. Untuk panjang awalnya 100 untuk baja karbon rendah, aluminiumnya 98 dan bajanya 97, dan panjang akhirnya dari baja karbon rendah 112, untuk aluminium 105, untuk baja 113. Dan diameter setelah patahnya didapatkan 66 untuk baja karbon rendah, 5,9 untuk aluminium, dan bajanya 6,5. Di sini kita dapat nilai perpanjangan atau delta L nya dari 100 ke 112 kita dapat 12, dari 98 dari 105 kita bertambah 7, dari 97 ke 113 kita dapat pertambahan sekitar 16 mili. Untuk beban luluhnya untuk baja karbon rendah 2827, untuk aluminium 1676, untuk baja 2736 kg satuan untuk semuanya. Untuk beban maksimumnya di baja karbon rendah 3440, untuk aluminium 1905, untuk baja 3710. Untuk beban putusnya di baja karbon ringan 3253, untuk aluminium 1615, untuk baja 3526. Di sini kita buat diagram P dan delta L. Di sini kita dapatkan untuk yang aluminium beban yieldnya 110, beban massnya 125, patahnya 106.
Untuk yang baja karbon rendah, beban yieldnya 98, bermakna 113, panjang patahnya 107. Untuk baja delta yieldnya PY nya kita dapat 90, Pmax 122, patahnya 116. Untuk perhitungan tegangannya dengan rumus F dibagi luas penampang, dimana luas penampangnya berbentuk lingkaran, kita dapat pi d kuadrat bagi 4 nilainya tadi. Kita masukkan ke sini untuk menggantikan ini, dan P nya F nya tegangan beban luluh tadi kita masukkan, maka kita akan mendapatkan tegangan 2468 untuk tegangan luluhnya. Terus 28,06 untuk tegangan maksimum, dan tegangan putusnya 23,79. Ini untuk yang aluminium. Dan kita mendapatkan nilai epsilonnya 1,0714 mm per mm. Untuk diagramnya kita buat seperti ini: tegangan yield, tegangan ultimate, dan tegangan fraktur. Kita akan masukkan nilainya dari masing-masing tegangan tadi. Ini untuk nilai baja karbon rendah. Untuk baja karbon rendah ini ada maksimumnya, ini tadi untuk yang luluh. Untuk yang putus, kita epsilonnya mendapatkan nilai 1,1649. Sini kita gambarkan grafiknya. Kita masukkan nilai-nilai tadi, tegangan tadi, grafik antara regangan dan tegangan. Kemudian kita mendapatkan nilai elastisitas modulus elastisitasnya dengan menggunakan rumus tegangan sama dengan modulus elastisitas kali epsilon. Dan kita sederhanakan menjadi ini, kita mencari modulus elastisitasnya. Jadi tegangan dibagi epsilon. Kita masukkan tadi, kita mendapatkan nilai 23,035 untuk aluminium, mendapatkan nilai 42,482 untuk baja karbon rendah, dan mendapatkan nilai 34,59 untuk baja, untuk nilai modulus elastisitasnya. Kemudian ini ada gambar menurut ASTM untuk pengujian tarik, atau biasa disebut American Society for Testing and Material, berbentuk seperti tulang ini. Dan sumber kesalahan waktu melakukan ujian praktek uji tarik itu meletakkan spesimen tidak tegak lurus, terus tidak teliti dalam nilai pengukurannya, jenis material yang tidak sesuai. Selanjutnya untuk grafik tegangan-regangan sebenarnya. Terus ini untuk kesimpulannya, tegangan teknik lebih rendah dari tegangan sebenarnya, dan regangan teknik sebanding dengan regangan sebenarnya. Sifat dari baja dan baja karbon rendah itu ulet, sedangkan aluminium getas. Jika hanya sedikit mengalami tegangan plastis, berarti material tersebut dapat dikatakan getas, dan jika mengalami regangan plastis besar, maka material tersebut dapat dikatakan ulet. Untuk yang kedua, pengujian kekerasan, tujuannya untuk melihat kemampuan bahan terhadap adanya deformasi plastis. Dasar teorinya ketahanan terhadap beberapa definisi yang dipakai untuk menyatakan kekerasan bahan. Antara lain ada ketahanan terhadap goresan, ketahanan terhadap deformasi plastis, misalnya dengan cara penekanan. Bisa menggunakan metode Brinell, Rockwell, Mayer, Vickers, dan microhardness. Dan yang ketiga, energi yang diserap pada pembebanan dinamik, misalnya cara skleroskop. Pengujian kekerasan dapat dibedakan pada jenis bahan penetrasinya sebagai berikut. Untuk pertama, penetrasi bahan statis menggunakan metode Rockwell B,
Rockwell C, dan metode Brinell. Untuk penetrasi terhadap beban dinamis dapat menggunakan metode oscilloscope. Bahan-bahan dan kelengkapan melakukan ujian kekerasan kurang lebihnya setiap mesin itu sama, yang membedakan itu jenis indentornya. Jadi mesin percobaan Brinell dan Rockwell oscilloscope indentornya itu untuk Brinell ball, untuk Rockwell B itu Rockwell ball, untuk Rockwell A dan C itu intan atau diamond cone. Terus persiapan juga mikroskop pengukur, stopwatch, amplas, dan benda kerja atau spesimen yang akan diuji. Sebelum percobaan, spesimen dibersihkan, permukaan spesimennya, jadi bisa diletakkan sejajar terhadap permukaan media uji, secara tipe mesin, gambar mesinnya secara keseluruhan, catat bagaimana cara menggunakan mesinnya, gambar skematis mesin Brinellnya, buat tabel untuk hasil-hasil pengujiannya, terus pasang benda ujinya pada landasan mesin Brinell. Terus saat percobaan, putar handwheel hingga benda uji menyentuh indentor. Terus pompa tuas untuk menaikkan beban yang akan diberikan pada benda uji. Lakukan cara-caranya kurang lebih 3 kali, yaitu dengan menahan 10 detik bebannya pada spesimennya, kemudian lepaskan benda yang dengan membuka katup beban. Terus lihat hasil-hasil identasi pada benda uji tadi setelah 3-5 kali percobaan, baik secara vertikal atau horizontal, dengan menggunakan mikroskop. Hasilnya masukkan ke dalam tabel dan dapat hitung nilai rata-ratanya. Terus kemudian untuk pengujian Rockwell sebelumnya hampir sama dengan pengujian Brinell, itu permukaan benda ujinya dibersihkan dulu, catat mesin, gambar mesin, catat penggunaan mesin, gambar mesinnya, buat tabel-tabel untuk hasil ujinya. Terus siapkan bahan-bahan pengujian, jadi setiap mesin beda. Untuk Rockwell A menggunakan cone, Rockwell B menggunakan ball, Rockwell C menggunakan ball. Itu berbeda-beda antara nilai ini, cara bahan-bahannya ya. Letakkan benda kerjanya pada landasan mesinnya. Terus saat percobaan, perhatikan beban yang diberikan pada benda kerjanya, naikkan landasan hingga menyentuh indentornya. Kemudian naikkan hingga mencapai beban minor atau jarum hitam kecil sampai pada titik merah pada dial indikator. Terus di dalam pengujian Rockwell ada 2 jenis dial hitam dan merah. Yang hitam untuk menggunakan indikator ball dan yang merah untuk menggunakan indikator cone. Tentukan posisi tuas bahan dari posisi 0 ke posisi 1 sambil dibaca dial indikatornya. Apabila sudah terhenti jarum pembacanya, catat hasil pada tabel yang sudah siapkan. Lakukan pengujiannya berulang-ulang setidaknya 3 kali hingga kita dapat nilai rata-ratanya. Ini untuk data hasil pengujian dengan bahan ujinya ST37, bebannya 3000 kg, identasinya sama 10 mili. Ya, ini yang membedakan nilai identasinya. Kita mendapatkan kedalaman 4 diameternya 4,5, 5, 5,2 dan 5. Kemudian untuk pengujian Rockwell ada 3 jenis pengujian. Yang pertama dengan bahan ST41 dengan metode uji Rockwell A, yaitu bebannya 60 kg dan identornya menggunakan intan. Kita mendapatkan beberapa jenis hasil kekerasan. Untuk yang kedua menggunakan Rockwell B, bahan ujinya aluminium
tekanannya atau bebannya 100 kg, identornya menggunakan ball. Untuk Rockwell C dengan beban atau bahan yang diuji ST37 untuk bebannya 150 kg, identornya menggunakan diamond cone. Kita dapat hasil-hasil pengujian Brinell tadi, kita masukkan dengan rumus 2P dibagi pi D kali D min akar D kuadrat dan D kuadrat kecil. Kita masukkan, maka kita mendapatkan untuk percobaan pertama yang kekerasannya 228,9. Untuk selanjutnya 178,63, ketiga 142,63, yang ketiga 131,02, yang kelima 142,63. Untuk pengujian Rockwell kita bisa langsung mendapatkan nilai ujinya ya, secara langsung dapat dilihat di mesin. Dapat nilai untuk pengujian Rockwell A, yang pertama mendapat 59, 60, 53, 58,5, yang terakhir 53,5. Untuk Rockwell B, kita dengan bahan aluminium, kita mendapatkan nilai kekerasan 62, 78,5, 65,5, 70, dan 66. Untuk Rockwell C, kita mendapatkan nilai kekerasan bahan ST37 pertama 53,5, 55, 55,5, 60, dan 57,5. Jadi tadi beberapa nilai kekerasannya ya, setelah diuji pakai masing-masing mesin antara Brinell dan Rockwell. Terus untuk keuntungan menggunakan Brinell itu, material dapat digunakan untuk menguji material yang tidak homogen. Terus preparasi lebih sederhana, preparasi spesimennya. Jadi tidak perlu benar-benar halus dalam menyiapkan spesimennya, tidak seperti Rockwell. Kalau yang ketiga, pengukuran jejak penetrasi lebih mudah karena jejak lebih besar. Nah, kalau kelemahannya membutuhkan ketelitian pada mengukur jejak penetrasi, waktu pengujian lama, tidak dapat menguji bahan yang tipis. Kalau yang kedua, ada keuntungan Rockwell, proses pengujiannya cepat, tidak merusak material atau benda uji. Nilai kekerasan pun bisa langsung dilihat pada indikator. Metode ini dapat digunakan untuk mass product, jadi lebih cepat. Kekurangannya, jika mesinnya itu bergerak, maka hasil pengujian juga ikut berubah. Jadi kalau getaran sedikit pun, maka hasilnya akan berubah. Untuk hasil pengukuran tidak selalu akurat. Daerah lokasi pengujian tidak boleh tercemar oleh partikel atau zat lain. Ini untuk indentornya mesin Brinell dan rumus untuk mencari nilai kekerasan. Ini untuk Rockwell ACD, mata indentornya seperti ini kurang lebih bentuknya, dengan sudut ujungnya ini 120 derajat. Untuk Rockwell B, F, dan G dengan menggunakan ball untuk indentornya, ukurannya 1/16 in. Untuk rumus mencari kekerasan metode Rockwell, yaitu HR sama dengan E dikurangi E kecil. Untuk HR itu menunjukkan nilai kekerasan Rockwell. Untuk E nya dapat berubah. Untuk indentor intan itu 100, indentor ball 130. Untuk E nya itu nilai kedalaman penetrasi, dengan dapat dicari dengan rumus H bagi 0,002, di mana H itu adalah nilai kedalamannya.
Ini pengujian Brinell tadi, ya kekerasannya, analisis datanya. Nah, ini untuk mencari Rockwell ya, untuk kedalamannya. Kita dapat nilai ini. Untuk ini pengujiannya. Dengan pengujian bahan ST41, di sini lebih dibandingin dengan aluminium, ini lebih dalam. Maka dapat disimpulkan untuk ST41 lebih keras dari bahan aluminium. Dan untuk yang ST37 ini lebih keras dari bahan aluminium, tapi tidak lebih keras dari bahan ST41. Selanjutnya pengujian impact, tujuannya untuk melihat ketahanan bahan terhadap adanya pembebanan tiba-tiba atau mendadak, atau tiba-tiba ada tekanan besar. Kedua, untuk mengetahui ketahanan logam terhadap adanya notch atau takikan. Jadi dasar teorinya pengujian impact menggunakan benda uji yang diberi takikan. Besaran yang diukur dalam pengujian ini harganya impact pada umumnya menunjukkan sifat getas pada temperatur rendah. Dengan pengujian impact dapat ditentukan temperatur transisi dari ulet ke getas. Bahan atau kelengkapannya ada mesin uji di impact, jangka sorong, temperatur air raksa, termometer air raksa, penjepit spesimen bahan ujinya. Untuk langkah-langkahnya sebelum melakukan pengujian, catat mesinnya, sket mesinnya, cara-cara penggunaan mesin, catat besar energi yang ditunjukkan jarum indikator, catat jenis logam yang digunakan, menggambar benda ujinya atau spesimennya, menentukan bentuk spesimennya menggunakan metode Charpy atau metode ISO. Terus saat percobaan periksa spesimen dan siapkan tabel-tabelnya, siapkan mesin, keluarkan spesimen dari lemari pendingin. Jadi untuk mengetahui temperatur berapa material tersebut akan menjadi getas ataupun ulet. Jadi sebelum melakukan pengujian harus diukur terlebih dahulu nilai temperaturnya. Terus baca kedudukan jarum, ada energi totalnya, terus hasilnya dapat dimasukkan pada tabel. Untuk gambar bentuk spesimen seperti ini, di sini ada notch kecil, lebarnya 2 mm. Ini dengan metode Charpy kita mendapatkan hasil tak seperti ini di suhu 0 derajat dengan spesimen yang sama. Kita mendapatkan nilai U yang ulet bentuknya, patahannya. Di suhu ruangan mendapatkan getas, di suhu 100 derajat mendapatkan ulet, dan di suhu 150 mendapatkan getas lagi. Terus ada dua jenis kunci impact. Ada yang pertama Charpy, spesimennya diletakkan mendatar, kedua ujungnya ditahan pendulum. Pendulum akan memuat batang uji dari belakang takik. Untuk ISO, spesimen dijepit pada satu yang hingga takik berada di dekat penjepit pendulum. Diayun dari ketinggian tertentu akan memukul spesimen yang tidak terjepit dari beban takik. Faktor yang mengaruhi harga impact itu ada faktor energi, faktor luas penampang. Untuk semakin getas bahan, semakin mudah bahan untuk patah atau getas, maka nilai impactnya semakin kecil, dan sebaliknya semakin besar nilai spesimen patah maka impact semakin besar. Pengaruhnya terhadap itu terjadi deformasi sebelum patah sehingga
menjelaskan temperatur berpengaruh terhadap harga impact. Faktor yang menyebabkan gejala pengurangan impact ada notch, temperatur, strain rate. Notch ini untuk takikan yang terjadi, berapa besar takiknya. Untuk temperatur seberapa tinggi atau rendahnya, jadi mengetahui kertas atau uletnya. Strain rate untuk tipe pada strain rate biasa saja, maka material akan semakin mengalami deformasi plastis. Perbedaan kertas dan ulet. Kertas itu patahan berkilat, mantapkan cahaya, tidak didahului deformasi plastis, energi yang diberi rendah. Untuk patah ulet, patah buram, menyerap cahaya, terjadi deformasi plastis, energi yang diabsorpsi tinggi. Yang menyebabkan material mengalami pegetasan adalah karena suhunya rendah, laju panjangnya tinggi, serta tegangan trioksialnya rendah. Pengaruh ketebalan terhadap benda uji kekuatan impact adalah semakin tebal spesimen, maka kekuatan impact juga semakin besar yang diserap oleh batang uji. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.